Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Wulandari dengan NIM 200605110041. Di sini saya akan mengerjakan praktikum 6 yaitu Advanced Sort. Di sini diperintahkan untuk melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort dengan ketentuan sebagai berikut. Dikarenakan NIM saya ganjil, saya nanti akan mengimplementasikan algoritma dari merge sort untuk pengurutan berdasarkan NIM, cell sort untuk pengurutan berdasarkan nama, dan quick sort untuk pengurutan berdasarkan NIM. Kita masuk ke dalam codingan. Di sini terdapat kelas mahasiswa dengan variabel NIM bertipe long dan bersifat private, variabel nama bertipe string dan bersifat private, variabel asal bertipe string dan bersifat private. Di sini terdapat konstruktor mahasiswa dengan parameter long NIM, string nama, dan string asal. Kemudian untuk menampilkannya saya menggunakan metode display mahasiswa. Dengan cara nanti di sini akan memanggil variabel-variabelnya seperti NIM, nama, dan asal. Kemudian di sini saya memiliki metode getNIM juga yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari NIM. Kemudian di sini juga terdapat metode getNama yang digunakan untuk mengembalikan nilai nama. Kita masuk ke kelas selanjutnya yaitu kelas data array. Di kelas data array ini saya memiliki variabel referensi mahasiswa dengan tipe array mahasiswa dan bersifat private. Kemudian variabel nElemen dengan tipe integer dan bersifat private. Kemudian masuk ke metode public data array dengan parameter integer max. Nilai mahasiswa di sini nanti diberi value dengan mahasiswa dengan indeks max. Kemudian nilai nElemen diberi value 0. Selanjutnya masuk ke metode insert. Metode insert di sini memiliki parameter long NIM, string nama, dan string asal. Mahasiswa dengan indeks nElemen nanti akan diberi mahasiswa dengan argumen atau parameter NIM, nama, dan asal. Kemudian nilai nElemen di increment. Selanjutnya masuk ke metode merge sort. Metode merge sort di sini memiliki variabel referensi workspace dengan tipe array mahasiswa dan diberi value mahasiswa dengan indeks nElemen. Kemudian memanggil metode track merge sort dengan parameter workspace 0 nElemen min 1. Kemudian masuk ke metode track merge sort. Metode track merge sort di sini memiliki parameter workspace dengan tipe array mahasiswa, kemudian lower bound dengan tipe integer dan upper bound dengan tipe integer. Di dalam metode track merge sort ini terdapat perkondisian yaitu menggunakan if. Dengan kondisi, apabila lower bound sama dengan upper bound, maka nilainya nanti dikembalikan. Jika keadaan tidak sesuai dengan if, kita masuk ke pengkondisian else, yaitu integer mid sama dengan lower bound ditambah upper bound dibagi 2. Selanjutnya, memanggil metode track merge sort dengan parameter workspace, lower bound, mid. Kemudian, memanggil lagi metode track merge sort dengan parameter workspace, mid plus 1, kemudian upper bound. Setelah itu memanggil metode merge dengan parameter workspace, lower bound, mid plus 1, dan upper bound. Selanjutnya kita masuk ke metode merge. Metode merge di sini memiliki parameter workspace dengan tipe array mahasiswa, kemudian integer low index, integer high index, dan integer upper bound. Kemudian di sini mendeklarasikan bahwa integer c memiliki value 0, integer lower bound memiliki nilai low index, kemudian integer mid memiliki nilai high index min 1. Kemudian untuk integer n items memiliki nilai upper bound min lower bound di plus 1. Di sini terdapat perulangan while dengan kondisi low index kurang dari mid, kurang dari sama dengan mid, dan high index kurang dari sama dengan upper bound, maka masuk ke pengkondisian. If mahasiswa dengan indeks low index dot getNIM kurang dari mahasiswa dengan indeks high index di getNIM, akan memproses workspace dengan indeks j di increment diberi nilai dengan mahasiswa low index di increment. Kemudian masuk ke else, akan diproses workspace dengan indeks j di increment diberi nilai dengan mahasiswa dengan indeks high index di increment. Kita masuk ke while kedua. While kedua di sini memiliki kondisi apabila low index memiliki nilai kurang dari sama dengan nilai mid. Nanti akan memproses workspace dengan indeks j++ atau j increment diberi nilai dengan mahasiswa dengan indeks low index plus atau increment. Selanjutnya masuk ke while ketiga yaitu dengan kondisi high index kurang dari upper bound, kurang dari sama dengan upper bound. Kemudian memproses workspace dengan indeks j increment diberi nilai dengan mahasiswa indeks high index di increment.
Jika sudah, nanti masuk ke perulangan for. Perulangan for di sini memiliki kondisi J sama dengan 0, J kurang dari n items, dan J di increment. Nanti akan memproses mahasiswa dengan indeks lower bound plus J sama dengan workspace dengan indeks J. Kemudian masuk ke metode cell sort. Di sini terdapat deklarasi variabel, yaitu variabel integer in dan integer out. Juga terdapat variabel string temp atau temporary. Kemudian integer h memiliki value 0. Kemudian nilai variabel h sama dengan n elemen dibagi 2. Masuk ke pengondisian while, perulangan while h lebih dari 0, maka masuk perulangan for. Nilai out sama dengan nilai h, out kurang dari n elemen, dan out di increment. Temporary dengan nilai mahasiswa, indeks out di get nama. Kemudian nilai in sama dengan out. Kemudian di sini terdapat variabel referensi data underscore temp akan diisi dengan value mahasiswa dengan indeks in. Masuk ke while nilai in lebih dari h-1 dan nilai mahasiswa dengan indeks in min h di get nama, kemudian di compare, dan nilai temp lebih dari 0, maka akan memproses mahasiswa dengan indeks in akan diberi value mahasiswa dengan indeks in min h. Kemudian nilai in dikurangi nilai h, dan nilainya akan disimpan pada variabel in. Jika sudah nilai while-nya diproses, maka akan memproses lagi nilai mahasiswa dengan indeks in akan diberi value data underscore temp. Jika perulangan for-nya sudah selesai, kita masuk ke perulangan while tadi yang ini, dengan memproses h dibagi dengan 2 dan nilainya disimpan pada variabel h. Selanjutnya masuk ke metode quicksort nim. Di sini nanti akan memanggil metode quicksort dengan parameter 0 dan n elemen min 1. Di metode quicksort ini memiliki parameter integer batas kiri dan integer batas kanan. Memiliki kondisi juga apabila batas kanan kurang dari batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka nilainya nanti akan dikembalikan. Kemudian masuk ke pengondisian else dengan variabel pivot dan tipe nyalong akan diberi value mahasiswa dengan indeks batas kanan .getName. Kemudian variabel partisi di sini nanti akan memanggil metode partition id dengan parameter batas kiri, batas kanan, dan pivot. Kemudian memanggil lagi metode quicksort dengan argumen atau parameter partisi plus 1, kemudian batas kanan. Selanjutnya masuk ke metode partition id dengan parameter integer batas kiri, integer batas kanan, dan long pivot. Kemudian masuk ke dalam metodenya, yaitu terdapat integer indeks kiri dengan value batas kiri min 1, integer indeks kanan dengan value batas kanan plus 1. Selanjutnya masuk ke pengondisian while apabila benar, while indeks kiri kurang dari batas kanan dan mahasiswa dengan indeks increment indeks kiri .getName kurang dari pivot, dan kondisi while indeks kanan lebih dari batas kiri dan mahasiswa dengan indeks increment indeks kanan .getName lebih dari pivot, maka akan masuk ke pengondisian if dengan kondisi indeks kiri lebih dari sama dengan indeks kanan, kemudian berhenti, while-nya berhenti. Jika kondisinya salah, nanti akan memanggil metode swap dengan parameter indeks kiri dan indeks kanan. Kemudian jika perulangan while-nya sudah selesai, nanti akan mengembalikan nilai indeks kiri. Selanjutnya masuk ke metode swap. Metode swap ini memiliki parameter integer 1 dan integer 2. Kemudian nilai dari temporary akan diberi value dengan mahasiswa dengan indeks 1 atau 1. Kemudian mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa 2. Mahasiswa indeks 2 sama dengan temporary. Kemudian untuk menampilkannya saya menggunakan display array, metode display array. Dilakukan perulangan dengan kondisi for integer i sama dengan 0, kemudian nilai i kurang dari n elemen, kemudian di increment, nanti ditampilkan dengan ini. Mahasiswa dengan indeks i akan di display array atau ditampilkan.
Selanjutnya masuk ke kelas data array app. Di sini terdapat metode PSVM atau metode main, metode utama, dengan integer max size diisi dengan 100. Dan di sini terdapat objek data array, yaitu objek ARR pada data array. Objek data array ini nanti akan diisi dengan max size. Dan untuk menginputkannya, saya di sini menggunakan insert, memanggil objek array, disimpan pada metode insert, dan mengisi argumen-argumennya seperti ini. Untuk menampilkan data yang sebelum diurutkan, saya menggunakan metode displayArray dengan sistem outPrintln di sini, data sebelum diurutkan. Kemudian untuk menampilkan cell sortnya, di sini saya menggunakan metode cell sort dipanggil, dan di displayArray saya akan mengubahnya sebentar. Saya akan mengubahnya menjadi implement cell sort. Dan untuk metode quicknya saya menggunakan juga sama, implement dari quicksort. Dan nanti di sini akan memanggil metode quicksort by name, quicksort name, dan di display array. Selanjutnya saya akan mengerun projectnya. Nah, di sini data sebelum diurutkan di sini terdapat 30, 00, 80, 10, 60, 20, 50, 40, 70. Di sini datanya belum urut ya. Kemudian di sini cell sort pengurutan berdasarkan nama, yaitu ini berdasarkan nama, yaitu disesuaikan abjad A, Agung, Ahmad, Arina, kemudian masuk ke abjad D, masuk ke abjad H, I, J, R, dan S. Untuk implementasi quicksort pengurutan berdasarkan NIM, saya seperti ini. Nilainya NIM udah urut mulai dari 00, 10, 20, 30, 60, 40, 50, 70, dan 80. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.